Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia dan rahmat Tuhan bagi setiap kami. Malam hari ini kami boleh datang bersama-sama berkumpul di ruang Zoom untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami naikkan semua pokok-pokok doa kami kepadamu ya Bapa. Kiranya firman hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan yang urapi, dan bagi kami semua kiranya juga Tuhan yang menolong supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu, bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Tim, Pak Bambang yang memberikan kesempatan untuk saya berbagi firman Tuhan. Saya bukan pengkhotbah ya Bapak Ibu, tapi sebagai guru saya biasa mengkhotbahi anak-anak didik saya ya biasanya kalau di sekolah. Nah, malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya dapatkan, kiranya juga boleh jadi berkat buat kita semua. Saya permisi untuk share screen. Apakah sudah terlihat ya Bapak Ibu share screen saya? Jelas. Baik, terima kasih. Malam hari ini firman Tuhan yang saya akan bagikan adalah tentang mujizat orang tuli mendengar yang terambil dari Alkitab Markus 7, Markus pasal 7 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke bagian firman Tuhan kita malam hari ini, adakah Bapak Ibu yang pernah mengenal ya, mengetahui, oh maaf ini terlewat, tentang, nah ini dia, tentang seorang anak ya, yang sempat viral di tahun 2009. Dia ini adalah ponari ya. Jadi di berita yang saya dapatkan di online ini, beritanya tentang bagaimana ponari ini dia dipercaya oleh orang-orang memiliki kekuatan ya untuk bisa menyembuhkan seperti itu. Dan pada waktu itu beritanya cukup viral sehingga menghebohkan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Jadi dia ini memiliki kekuatan yang dianggap bisa menyembuhkan semua penyakit dengan menggunakan sebuah batu ajaib yang dia miliki pada waktu itu. Sehingga orang-orang begitu banyak yang datang berbondong-bondong ke tempatnya ponari ini. Saya cari ternyata tempatnya adalah di Jombang. Mereka datang untuk mencari kesembuhan. Bahkan lantaran mereka banyak yang berbondong-bondong datang ke sana, mereka berdesak-desakan. Akhirnya ada beberapa pasien yang datang ke sana meninggal dunia setelah mereka terinjak-injak oleh pasien yang lain ketika mereka ingin berobat pada waktu itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata ponari tidak benar-benar bisa menyembuhkan semua orang yang sakit yang datang kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari ponari ini, kisahnya ponari ini yang katanya dulu hebat di zamannya, ternyata ada satu pribadi yang jauh lebih hebat yang sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit dan terbukti nyata melakukan begitu banyak mujizat. Dialah Yesus Tuhan kita. Seperti yang tadi saya sampaikan malam hari ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-31 sampai 37. Saya juga akan
share screen kepada Bapak Ibu. Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Ayatnya yang ke-37, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Nah, Bapak Ibu, ayat yang jadi inti dari renungan firman Tuhan kita malam hari ini, yaitu terdapat dalam, saya permisi share screen, terdapat dalam Markus 7 ayatnya yang ke-33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Dari firman Tuhan malam hari ini berawal dari mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus menyingkir ke daerah Dekapolis dan orang yang mengikutinya dan membawa orang-orang yang sakit. Nah, kali ini mereka membawa seorang yang tuli dan gagap untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya Yesus memisahkan orang ini dari orang banyak. Mungkin ada yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih penyebabnya sehingga Tuhan Yesus kok harus memisahkan orang yang tuli dan gagap ini dari orang banyak? Mungkin kita akan berpikir, bukankah akan jauh lebih baik jikalau penyembuhan orang ini bisa disaksikan oleh banyak orang, sehingga mereka kan akan tahu kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan ternyata Bapak Ibu, di sini Yesus bukan sekedar mau untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kuasanya, tetapi Tuhan Yesus ingin menyembuhkan orang ini secara personal, secara pribadi, dan tentu dengan caranya yang unik. Di ayatnya yang ke-33, di situ dikatakan, Yesus memasukkan jari ke telinga orang tuli dan bisu ini seolah-olah ingin mengeluarkan sesuatu yang menutup pendengarannya. Kemudian Tuhan Yesus juga meludah, kemudian meraba lidah orang ini seakan-akan ingin membuat supaya lidahnya ini bisa kayak lepas begitu ya. Jadi seperti ada sesuatu yang melengketkan lidahnya ini sehingga orang bisu ini tidak bisa berbicara. Nah, Bapak Ibu, di sini juga Tuhan Yesus menggunakan kata Ephata, yaitu artinya adalah terbukalah. Ibaratnya seperti tutup botol yang harus dibuka supaya isinya ini bisa dikeluarkan dari botol ini. Dan di sini Tuhan Yesus melakukan mujizatnya
Tuhan Yesus membuka segala hambatan yang ada pada orang tuli dan orang gagap ini sehingga nyatalah kuasanya. Orang tuli dan orang gagap ini mendapatkan mujizat dari Tuhan, mujizat kesembuhan. Sekarang ia bisa mendengar dan bisa berbicara dengan baik. Tuhan Yesus ingin menyembuhkan orang tuli ini sekaligus juga membuka hatinya untuk bisa melihat dan benar-benar bisa mengalami Tuhan Yesus secara pribadi yang adalah Mesias. Jadi salah satu poin dari perenungan firman Tuhan malam hari ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap ini secara personal dan tentu dengan cara Tuhan yang unik. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya tidak membahasnya secara khusus tentang mujizat, tetapi lebih kepada makna dan tujuan dari mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa sih kok Tuhan melakukan seperti ini kepada si orang gagap dan tuli ini, tidak menyembuhkan di depan orang banyak, tetapi diajak pergi, menyingkir. Nah, ternyata seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan ingin menyentuh kita secara personal, secara pribadi, melalui kehadirannya di dalam kehidupan kita. Apapun latar belakang kehidupan kita, apapun kondisi kita saat ini, apapun permasalahan yang mungkin sedang kita hadapi, atau mungkin kita punya masa lalu yang mungkin menyakitkan dan tentu membuat trauma tersendiri dalam hidup kita, tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita percayai, yang perlu kita yakini adalah bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan kita yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mau kita mengalami Dia secara pribadi, sungguh-sungguh, dan bisa merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Nah, seringkali mungkin kita datang kepada Tuhan ketika kita mengalami masalah. Saya pribadi pun seperti itu seringkali. Dan Tuhan itu sebagai problem solvernya kita. Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan terbaik. Ya memang benar Bapak Ibu, Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Tapi seringkali segala sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu juga bagian dari rencana Tuhan, bagian dari proses pembentukan Tuhan yang Tuhan mau lakukan secara personal bagi kita, secara pribadi bagi kita. Malam hari ini, biarlah kita boleh sungguh-sungguh mengimani bahwa kita punya Tuhan, Allah yang berkuasa, yang mampu membuat segala macam bentuk mujizat. Dan tentu satu hal yang paling utama, yang paling penting bukan kita menanti-nantikan mujizatnya kalau saya secara pribadi, tapi bagaimana kita benar-benar bisa mengalami Tuhan secara personal itu tadi. Karena kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Satu hal yang jadi pedoman juga bagi saya, bahwa Tuhan akan selalu tertarik untuk memulihkan segala sesuatu, bahkan seolah-olah mungkin yang kita lihat, wah ini sudah tidak mungkin dipulihkan, misalnya kondisi keluarga kita atau pekerjaan kita, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita, Dia akan selalu tertarik untuk memulihkan segala sesuatu dan menyembuhkan apa yang rusak. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu belakangan ini saya secara pribadi saya bergumul dengan permasalahan siswa yang terjadi di tempat saya melayani. Semakin ke sini anak-anak ini secara mental, kemudian
perilaku mereka, karena mungkin mereka sudah bosan belajar di rumah, semua yang mereka lakukan serba di rumah, karena ada beberapa orang tua juga yang sangat-sangat protek sekali anaknya, meskipun sekarang sudah ada PTM terbatas ya Bapak Ibu, jadi pembelajaran tatap muka di sekolah, tapi tidak full day dan tidak 1 minggu itu full, tapi hanya 2 hari, itu peraturan dari pemerintah. Nah, itu pun ada orang tua yang tetap tidak mengizinkan anaknya, sehingga full diprotek di rumah, tidak melakukan apapun, bukan tidak melakukan apapun, tidak berinteraksi dengan orang-orang di luar, sehingga anak-anak ini permasalahan-permasalahan yang muncul adalah salah satunya mereka cenderung edik, ketagihan dengan main game, kemudian lihat YouTube, nonton film, bahkan sudah di luar kontrol orang tua. Orang tua banyak yang mengatakan, aduh anak-anak saya ini sudah nggak bisa diatur lagi, karena anak-anak yang cenderung untuk main game itu emosinya mereka meledak-ledak dan bisa memunculkan emosi-emosi yang negatif bagi anak-anak. Kami BK itu benar-benar dalam beberapa minggu ini begitu banyak kasus anak-anak yang muncul. Salah satunya adalah anak-anak yang berbohong kepada orang tua. Ya mungkin sebelum-sebelumnya sudah ada, tapi semakin ke sini kasusnya kok makin banyak. Dalam 1 hari itu ada beberapa siswa yang ketahuan ada orang tua yang melaporkan seperti itu. Dan kalau dilihat memang mereka seperti jadi kami ini setiap hari selalu menyampaikan firman kepada anak-anak, dan kami berusaha untuk bagaimana caranya sekalipun mereka masih kecil, anak-anak ini bisa tahu, bisa kenal. Dan puji Tuhannya kami melakukan doa puasa. Jadi beberapa teman Bapak Ibu guru yang kami sama-sama sepakat, oke, kasus ini ada beberapa kasus yang cukup serius yang anak-anak alami, dan kami betul-betul sampai yang sudah bingung ini akan dibagaimanakan anak-anak ini, bagaimana cara solusi yang terbaik buat mereka. Akhirnya kami beberapa hari ini memutuskan untuk berdoa bersama dan berpuasa. Jadi kuasa Tuhan nyata bagi kami. Jadi ketika anak-anak ini kami panggil, satu dari sekian banyak kasus anak-anak yang terjadi, ada satu yang mulai dia membuka diri tanpa kami tanpa kami berikan pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak, tapi dia sendiri yang mulai muncul keterbukaan, sehingga kami bisa menolong anak ini dengan melakukan penanganan yang lebih lagi buat dia. Dan itu sungguh kami bersyukur. Mungkin kalau di kalangan sekuler, mungkin di Bapak Ibu yang punya usaha, bisnis, mungkin tantangannya ketika dalam dunia kerja, dunia bisnis mungkin berbeda dengan saya. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan punya kuasa buat memulihkan segala sesuatu dan menyembuhkan semua yang rusak. Ini yang perlu kita yakini dan kita percaya bersama-sama. Memang kalau kita melihat kehidupan kita dengan segala hal yang kita alami, entah itu di pekerjaan, di kehidupan rumah tangga, atau mungkin dalam hal kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, ada tantangan, ada hal-hal yang mungkin di luar kapasitas kita, di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa Tuhan akan selalu mampu untuk menolong kehidupan kita, karena Tuhan Allah yang kita miliki adalah Allah yang senantiasa hadir secara personal dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita, dan tentunya
Tuhan Allah kita ingin kita mengalami Dia itu benar-benar secara pribadi. Jadi malam hari ini mari kita sama-sama merenungkan, biarlah hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar untuk kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menyelesaikan semua problematika hidup kita. Tapi biarlah kita boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidup kita dan mempercayai bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, yang hidup, dan yang personal bagi kita. Jadi kapanpun kita bisa mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan, mengutarakan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu. Saya pribadi kalau saya bertemu dengan anak-anak didik saya waktu kami konseling, saya selalu sampaikan, Miss Rena nggak bisa selalu tolong kamu, Miss Rena nggak bisa selalu 24 jam bersama-sama dengan kamu. Mungkin tengah malam kamu kebangun, kamu mimpi buruk, dan kamu ketakutan sendirian, nggak ada mama dan papa, nggak ada orang-orang di sekitar kamu. Tapi kamu bisa datang sama Tuhan, karena Tuhan yang personal buat kamu, dan kamu bisa panggil Tuhan kapanpun. Itu yang saya terapkan kepada anak-anak, dan itu juga jadi pedoman bagi saya. Jadi ketika saya menyampaikan kepada anak-anak, saya juga harus mengalaminya dulu dong. Dan itu jadi berkat tersendiri bagi saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mari kita sama-sama merenungkan, kita meyakini bahwa kita punya Allah yang penuh kasih bagi kita, dan Dia juga Allah yang rindu untuk senantiasa memulih setiap anak-anaknya, hati yang hancur, hati yang dikecewakan mungkin, hati yang rindu kasih Tuhan yang sejati dan sempurna untuk senantiasa kita rasakan dalam hidup kita. Dan hari ini kita bisa merefleksikan bersama melalui renungan firman Tuhan malam hari ini, apakah kita sudah benar-benar secara pribadi, secara personal merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan malam hari ini yang singkat boleh memberkati setiap kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu ini boleh senantiasa ada dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh meyakini bahwa Engkau senantiasa rindu untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, relasi kami dengan Engkau semakin hari boleh semakin dekat, dan kami boleh terus mempercayai bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk menolong dan menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.